Apa jadinya jika seorang OB rendahan, yang setiap hari pekerjaannya hanya dianggap sebelah mata, tiba-tiba menjadi rebutan dua CEO cantik paling berkuasa di Jakarta? Dia milikku, pekik salah satunya. Inilah kisah Rahman, pemuda jenius yang terpaksa menyembunyikan identitasnya di balik seragam OB, dan terjebak di antara intrik Ratu SSCBD dan sang pesaingnya yang agresif. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai, saya doakan yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan komen di channel ini, semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin. Biar doa kita makin kuat, insya Allah dengan kehendak Tuhan alam semesta, doa ini bisa terkabul. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari daerah mana saja? Baik, mari kita mulai ceritanya. Jakarta. Kota ini adalah panggung raksasa bagi ambisi dan mimpi. Di jantungnya, di kawasan bisnis Sudirman, gedung-gedung kaca menjulang angkuh, mencoba menyentuh langit. Disinilah, di salah satu menara paling prestisius, Maju Jaya Group mengendalikan kerajaan bisnis teknologinya. Di dalam gedung ini, udara terasa dingin dan wangi. Lantai marmernya berkilau begitu sempurna hingga bisa dipakai bercermin. Setiap orang yang melangkah di atasnya adalah orang-orang penting, mengenakan setelan mahal, sepatu mengkilap, dan jam tangan yang harganya mungkin setara gaji setahun orang biasa. Mereka berjalan cepat, bicara lugas, mengejar target dan keuntungan. Lalu, di antara hiruk-pikuk kemewahan itu, ada Rahman. Pria muda itu bergerak hampir tanpa suara. Seragam OB berwarna birunya tampak bersih, namun kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Pagi ini, dia sedang membersihkan area lobi utama. Tangannya sigap mengelap meja kaca, memastikan tidak ada satupun debu yang tertinggal. Dia selalu menunduk, seolah-olah dunianya hanya sebatas lantai marmer yang harus ia jaga kebersihannya. Para karyawan elit melewatinya begitu saja. Bagi mereka, Rahman adalah bagian dari perabot. Tak terlihat, tak dianggap. Kadang, ada yang berbisik sambil tertawa kecil. Permisi, yang mulia OB mau lewat, saat Rahman mendorong troli pembersihnya. Rahman hanya akan berhenti, menepi, dan sedikit membungkuk, membiarkan mereka lewat. Mereka tidak tahu, bahwa di balik seragam sederhana itu, tersimpan otak yang brilian. Di balik tatapan yang selalu menunduk itu, sepasang mata mengamati segalanya dengan tajam. Rahman melihat bagaimana manajer pemasaran salah mengucapkan istilah teknis, dia melihat bagaimana sistem keamanan baru di lobi memiliki celah yang fatal. Dia adalah mantan mahasiswa jenius yang terpaksa mengubur ijazahnya, bersembunyi di tempat paling aman, menjadi orang yang tidak terlihat. Tapi dari semua hal yang dia amati, ada satu pemandangan yang selalu menarik perhatiannya. Yaitu ketika langkah kaki teratur berirama terdengar di lobi. Adinda, sang CEO. Wanita itu adalah penguasa absolut Maju Jaya Group. Dikenal sebagai Ratu SSCBD. Ketika dia berjalan, lobi yang ramai bisa mendadak hening. Aroma parfumnya yang lembut namun berkelas selalu mendahuluinya. Dingin, tegas, dan sangat logis. Rahman sering memperhatikannya dari jauh. Mengagumi ketegasannya dalam diam. Dan dari pantulan kaca lift yang baru saja selesai dia bersihkan, Rahman melihat bayangan wanita itu melintas. Dingin, kuat, dan tak terjangkau. Sebelum akhirnya dia kembali menunduk, fokus pada noda kecil di lantai marmer. Suasana di lantai lobi Maju Jaya Group pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Karyawan yang biasanya berjalan cepat, kini tampak lebih terburu-buru, saling berbisik, dan berusaha menghindari kontak mata. Sumber ketegangan itu hanya satu. Adinda. Sang Ratu S baru saja keluar dari lift utama. Wajahnya, yang biasanya dingin dan terkontrol, kini mengeras, menampilkan gurat amarah yang tertahan. Ada masalah sistem besar yang baru saja dilaporkan. Sebuah kesalahan fatal pada peluncuran aplikasi baru mereka, yang bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah. Dia berjalan cepat melintasi lobi, tidak peduli pada sapaan-sapaan takut di sekelilingnya. Di saat yang bersamaan, Rahman baru saja kembali dari area pantry di lantai mezanin. Dia sedang menjalankan tugas sederhana,
mengantarkan nampan berisi 4 cangkir kopi mahal pesanan tamu direksi yang akan segera tiba. Dia berjalan menyeberangi lobi, matanya fokus pada nampan di tangannya, menjaga keseimbangan di antara orang-orang bersetelan rapi yang lalu lalang. Dia tidak melihat seorang manajer yang berlari kecil dari koridor samping, takut terlambat rapat penting dengan Adinda. Tabrakan itu tidak terhindarkan. Bahu manajer itu menghantam lengan Rahman. Keseimbangan Rahman goyah. Nampan di tangannya miring drastis. Waktu seolah melambat bagi Rahman. Dia melihat 4 cangkir porselen itu meluncur. 3 cangkir jatuh ke lantai marmer, pecah berkeping-keping. Tapi satu cangkir itu terlempar, dan kopi panas berwarna hitam pekat di dalamnya menyembur. Tepat ke arah Adinda yang sedang melintas. Cairan panas itu mendarat sempurna di sepatu hak tinggi berwarna gading milik Adinda. Sepatu impor mahal yang harganya mungkin setara dengan gaji Rahman selama 6 bulan. Lobi mendadak senyap. Musik instrumental yang biasa mengalun lembut seolah mati. Semua mata tertuju pada 3 hal. Sang CEO yang kini berhenti melangkah, noda kopi yang mulai menetes di sepatunya, dan Rahman yang membeku di tempatnya. Adinda menatap noda di sepatunya. Dia lalu mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya lebih dingin dari pendingin udara di lobi itu, menembus lurus ke mata Rahman. "Lihat apa yang kau lakukan," desisnya. Suaranya tidak berteriak, tapi tajam dan mematikan. Rahman, panik luar biasa, segera berlutut. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Saya akan bersihkan." Dia lupa pada nampan, lupa pada pecahan beling. Dia mengeluarkan sapu tangan bersih yang selalu dibawanya di saku celana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mencoba mengelap noda di sepatu mahal itu. Saat itulah terjadi. Jari jemarinya, yang sigap membersihkan, tak sengaja menyentuh kulit pergelangan kaki Adinda yang terekspos. Keduanya kaget. Rahman menarik tangannya secepat kilat. Adinda merasa ada sengatan listrik kecil yang aneh dari sentuhan itu. Sebuah sensasi asing yang membuatnya seketika merinding dan sangat tidak nyaman. Sentuhan itu, ditambah amarahnya soal masalah sistem, membuat emosinya meledak. "Apa-apaan kau ini?" bentaknya. Kali ini suaranya sedikit naik, lebih karena gugup daripada sekadar marah. "Beraninya kau menyentuhku." Rahman hanya bisa menunduk dalam-dalam, pasrah menerima nasibnya. Dia yakin, ini adalah hari terakhirnya bekerja di gedung ini. Tepat di puncak ketegangan itu, pintu lobi utama yang terbuat dari kaca tebal bergeser terbuka. Hembusan udara dari luar seolah membawa aura yang sama sekali berbeda, memecah hawa dingin yang diciptakan Adinda. "Masuklah Marissa." CEO dari Cahaya Abadi, perusahaan rintisan teknologi yang sedang meroket dan menjadi duri dalam daging bagi Maju Jaya Group. Jika Adinda adalah es, Marissa adalah api. Dia melangkah masuk dengan gaun kerja berwarna biru elektrik yang mencolok, kontras dengan palet abu-abu dan hitam yang mendominasi lobi. Rambutnya tergerai, senyumnya lebar dan percaya diri. Dia berjalan seolah lobi itu adalah panggung miliknya. Dia ada di gedung itu untuk sebuah rapat terpisah dengan investor di lantai yang berbeda, tapi dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melihat drama, terutama jika itu melibatkan pesaing beratnya. Matanya yang tajam segera menangkap pemandangan di tengah lobi. Adinda yang kaku karena marah, dan seorang OB yang berlutut di kakinya. Marissa tersenyum tipis. "Ratu S sedang mengamuk," gumamnya pada asistennya. Adinda, yang menyadari kehadiran Marissa, merasa amarahnya semakin menjadi-jadi. Dia benci terlihat emosional, apalagi di depan musuh bebuyutannya. "Bersihkan kekacauan ini," perintahnya pada petugas keamanan, sebelum akhirnya dia berbalik dan melangkah pergi dengan cepat menuju lift pribadinya, mengabaikan Marissa sepenuhnya. Rahman masih terpaku di lantai, dikelilingi pecahan beling dan kopi. Dia mulai membereskan kekacauan itu dengan tangan gemetar. Marissa, alih-alih langsung menuju lift tujuannya, mengubah arah langkahnya, berjalan santai melewati Rahman. Dia pura-pura mengamati interior lobi, padahal matanya tertuju pada pemuda yang sedang menunduk itu. Dia selalu bisa mencium sesuatu yang menarik, dan seorang OB yang bisa membuat Ratu SSCBD kehilangan kendali adalah sesuatu yang sangat menarik. Tepat saat dia berada di samping Rahman, Marissa sengaja berhenti. Dia merogoh tas tangannya, dan, secara tidak sengaja,
menjatuhkan sebuah pulpen mewah berlapis emas. Bukan pulpen biasa, tapi sebuah stylus digital canggih. Pulpen itu menggelinding dan berhenti tepat di dekat tangan Rahman. "Ah, sial," ucap Marissa dengan nada ringan dan sedikit manja. "Mas, bisa tolong?" Rahman mendongak, sedikit bingung. Dia melihat sepatu hak tinggi berwarna merah ceri berhenti di depannya. Dia lalu melihat pulpen itu, mengambilnya, dan berdiri untuk memberikannya. Saat itulah Marissa menatapnya. Bukan tatapan menghakimi seperti karyawan lain, atau tatapan dingin seperti Adinda. Ini adalah tatapan yang menilai. Menelusuri wajah Rahman yang bersih, hidungnya yang mancung, dan matanya yang cerdas. Meskipun pemuda itu berusaha keras menyembunyikannya. "Terima kasih," kata Marissa, suaranya melembut. Dia mengambil pulpen itu, jemarinya sengaja menyentuh punggung tangan Rahman sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Saya Marissa. Kamu, siapa namamu?" "Rahman, Bu," jawab Rahman pelan, kembali berusaha menunduk. "Rahman," ulang Marissa, seolah sedang mencicipi nama itu. "Lain kali, hati-hati. Bekerja di sini harus pintar dan cepat." Dia mengedipkan sebelah matanya, lalu tersenyum penuh arti sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum manis yang kuat di udara sekitar Rahman. Dari dalam lift kaca yang mulai naik, Adinda melihat interaksi singkat itu. Dia tidak bisa mendengarnya, tapi dia melihat senyum Marissa dan cara Marissa menyentuh tangan OB-nya. Entah kenapa, pemandangan itu membuatnya semakin kesal. Kembali ke Rahman. Setelah insiden di lobi, dia dipanggil oleh mandornya. Dia pikir, inilah akhirnya. Dia akan dipecat. Tapi, mandornya hanya memberinya omelan singkat tentang kecerobohan dan menyuruhnya kembali bekerja, memberinya tugas baru yang sepertinya merupakan sebuah hukuman. Tim IT di lantai 30 baru saja selesai rapat besar. "Berantakan sekali. Cepat bersihkan," perintah mandornya. Lantai 30 adalah lantai eksekutif. Jantung dari Maju Jaya Group. Rahman mendorong troli pembersihnya ke lift khusus servis, hatinya masih berdebar, bukan hanya karena takut dipecat, tapi karena perintah itu berarti dia harus membersihkan sarang dari Ratu Es itu sendiri. Rapat yang baru saja selesai itu, tentu saja, rapat tentang bug sistem yang membuat Adinda marah besar tadi pagi. Rapat itu berjalan lebih buruk dari yang dibayangkan. Tim IT terbaik perusahaan, yang digaji ratusan juta, tidak mampu menemukan solusi. Mereka hanya bisa menunduk saat Adinda membubarkan rapat dengan satu kalimat dingin. "Jika ini tidak selesai dalam 24 jam, siapkan surat pengunduran diri kalian." Karena itulah, ketika Rahman akhirnya membuka pintu berat menuju ruang rapat utama, dia menemukan ruangan itu dalam keadaan kacau. Bukan kotor karena sampah, tapi kotor karena kepanikan. Cangkir-cangkir kopi yang sudah dingin bertebaran, kertas-kertas berisi diagram acak-acakan tertinggal di meja, dan beberapa kursi terdorong ke belakang dengan kasar, tanda pemiliknya pergi terburu-buru. Ruangan itu kosong. Rahman mulai bekerja dalam diam. Mengumpulkan cangkir, mengelap meja kayu mahoni yang sangat panjang. Dia bekerja dengan efisien, berusaha untuk tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Sampai dia tiba di ujung ruangan. Di sana, di dinding utama, sebuah layar proyektor interaktif berukuran sangat besar masih menyala. Tim IT yang panik itu pasti lupa mematikannya. Dan di layar itu, bukanlah angka penjualan atau grafik presentasi. Di layar itu, ada ribuan baris kode komputer. Algoritma rumit yang menjadi inti dari sistem baru mereka. Dan di salah satu bagian, sebuah baris kode disorot dengan warna merah, berkedip-kedip, menandakan lokasi kesalahan fatal yang sedang mereka cari. Rahman berhenti. Troli pembersihnya diam. Dia hanya seorang OB. Dia tidak seharusnya melihat ini. Ini adalah rahasia dapur perusahaan yang bernilai triliunan. Dia seharusnya segera mematikan layar itu atau memalingkan muka dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi dia tidak bisa. Tangannya gatal. Matanya, yang biasanya hanya menatap lantai, kini terpaku pada layar. Sebagai elang, nama samarannya dulu di dunia peretasan etis, dia tidak hanya melihat barisan kode. Dia melihat sebuah bahasa. Dan bahasa yang dia lihat di layar itu, salah. Sangat salah. Dia membacanya dengan cepat.
Dalam 30 detik, otaknya yang jenius telah memproses apa yang gagal ditemukan oleh seluruh tim IT. Ini bukan sekadar bug. Ini adalah kesalahan logika mendasar. Dan dia tahu persis cara memperbaikinya. Naluri seorang OB adalah untuk tidak terlihat, membersihkan, lalu menghilang. Rahman tahu dia harus mematikan proyektor itu dan pergi. Itu adalah pilihan yang aman. Pilihan yang membuatnya tetap tersembunyi. Tapi, naluri seorang jenius adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan apa yang dia lihat di layar itu bukanlah masalah. Itu adalah sebuah kesalahan bodoh yang meneriakinya, meminta untuk diperbaiki. Tangannya gatal. Otaknya berputar lebih cepat. Dia bisa memperbaikinya. Dia tahu dia bisa. Rahman melirik ke pintu ruang rapat yang tertutup. Hening. Dia sendirian di sarang singa. Dengan gerakan cepat, dia meletakkan lab pembersihnya. Dia tidak menyentuh komputer atau layar interaktif itu. Dia tidak bodoh. Dia tahu itu akan meninggalkan jejak digital. Matanya justru tertuju pada whiteboard besar, papan tulis putih, di dinding sebelahnya, yang masih penuh dengan coretan-coretan panik dari tim IT. Di sana, di antara diagram alir yang salah dan perhitungan yang kacau, ada satu ruang kosong. Jantung Rahman berdebar kencang. Ini gila. Ini adalah tindakan bunuh diri karir, bahkan untuk seorang OB. Tapi dia tidak bisa menahannya. Dia mengambil satu spidol hitam yang tergeletak di nampan. Tangannya, yang beberapa menit lalu gemetar karena menumpahkan kopi, kini bergerak dengan mantap dan cepat. Dia tidak menulis barisan kode yang rumit. Dia hanya menuliskan sebuah algoritma sederhana, beberapa baris logika inti yang akan memecahkan masalah kebuntuan itu. Sebuah solusi yang begitu elegan, begitu sederhana, namun jelas-jelas terlewatkan oleh seluruh tim ahli maju jaya. Dia menatap tulisannya selama 2 detik. Puas. Rasa puas yang sudah lama tidak dia rasakan sejak dia terpaksa meninggalkan dunianya. Kemudian, realita menghantamnya. Apa yang aku lakukan? Desisnya pada diri sendiri. Dengan panik, dia mencari penghapus. Tangannya menyambar penghapus papan tulis dan dengan kasar menggosok coretannya. Dia menghapusnya berulang kali, memastikan tidak ada sisa tinta yang tertinggal. Dia menggosoknya sampai permukaan papan tulis itu kembali putih bersih. Setidaknya, itulah yang dia pikir. Dia tidak sadar. Dalam ketergesaannya, dan karena kualitas spidol baru yang tintanya sangat pekat, dia lupa menghapus satu baris tulisan kecil di sudut paling bawah papan. Hanya satu barj. Satu baris algoritma kunci yang terlihat seperti sisa coretan yang tak berarti. Cepat-cepat dia meraih troli pembersihnya. Dia menyelesaikan sisa pekerjaannya dalam hitungan detik, merapikan kursi, mengambil sampah terakhir, dan keluar dari ruangan itu secepat mungkin, menutup pintu di belakangnya dengan suara pelan. Dia kembali menjadi Rahman, si OB tak terlihat. Dia berjalan menyusuri koridor, dan tidak ada yang tahu bahwa hantu di ruang rapat itu baru saja menyelamatkan proyek miliaran rupiah. Tak lama setelah Rahman pergi, pintu ruang rapat itu terbuka kembali. Adinda masuk. Wajahnya masih kaku karena frustrasi, mencari secangkir kopi yang mungkin tertinggal. Dia membutuhkan kafein, tapi yang lebih dia butuhkan adalah keajaiban. Matanya yang lelah menatap papan tulis yang kini sudah bersih, tidak menyadari jejak kecil yang tertinggal. Adinda berdiri sendirian di tengah ruang rapat yang kini sunyi. Kepalanya pening. Frustrasinya memuncak. Dia berjalan mondar-mandir di depan whiteboard yang kini sudah bersih, memikirkan kerugian miliaran rupiah jika timnya gagal. Dia mengusap pelipisnya, matanya menatap kosong ke papan tulis. Bodoh. Mereka semua bodoh, gumamnya pelan. Seluruh tim IT, para ahli yang dia bayar mahal, tidak bisa melihat apa yang salah. Tatapannya yang lelah dan tidak fokus itu menyapu permukaan papan tulis yang putih bersih. Namun, di sudut paling bawah, matanya menangkap sesuatu. Sebuah noda. Bukan, itu bukan noda. Itu adalah tulisan. Dia mendekat. Dia pikir itu hanya coretan sisa yang tidak terhapus sempurna. Tapi saat dia menajamkan matanya, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Itu bukan coretan. Itu adalah satu baris algoritma. Hanya sebaris. Terlihat seperti catatan kaki yang tak berarti. Tapi bagi Adinda,
yang juga memiliki latar belakang teknis yang kuat, barisan itu sempurna. Itu adalah sebuah sintaks yang elegan, sebuah logika yang membalikan semua pendekatan rumit yang telah dicoba timnya. Logika itu begitu sederhana, namun begitu jenius. Ini, bisiknya, otaknya langsung bekerja. Dia memproses barisan algoritma itu, menghubungkannya dengan kesalahan fatal di sistem mereka. Dalam hitungan detik, dia sadar. Ini dia. Ini adalah kuncinya. Ini adalah solusi yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Siapa? Tanyanya pada ruangan yang hampa. Adinda, yang tadinya frustrasi, kini merasakan gelombang adrenalin yang berbeda. Ini bukan kelegaan. Ini adalah kebingungan dan intrik. Siapa di perusahaannya yang memiliki otak secemerlang ini dan menyembunyikannya? Tanpa buang waktu, dia menyambar ponselnya. Dia tidak memanggil tim IT-nya. Dia langsung menekan tombol intercom di dinding. Keamanan, katanya, suaranya kembali dingin dan penuh perintah. Saya mau rekaman CCTV dari koridor dan pintu masuk ruang rapat utama lantai 30. Tarik datanya dari 1 jam yang lalu sampai saat ini. Kirimkan ke tablet saya. Sekarang. Dia lalu memotret barisan kode di papan tulis itu dengan ponsel pribadinya. Dia mengirimkannya ke kepala tim IT-nya dengan 1 pesan singkat. Coba ini. Jangan tanya. Lakukan saja. Beberapa menit kemudian, saat dia masih berdiri menatap papan tulis itu, sebuah notifikasi masuk ke tabletnya. Rekaman CCTV sudah siap. Dan 3 menit setelahnya, balasan dari kepala tim IT-nya masuk. Hanya 1 kata, berhasil. Adinda tidak membalas. Matanya kini fokus pada layar tabletnya, memutar rekaman CCTV. Dia melihat timnya keluar ruangan dengan panik. Lalu, beberapa menit hening. Kemudian pintu servis terbuka. Seorang OB berseragam biru masuk dengan troli pembersih. Adinda mengerutkan keningnya. Hanya petugas kebersihan. Dia mempercepat rekaman. Melihat OB itu bekerja, membersihkan meja, mengumpulkan sampah, lalu berhenti. OB itu berhenti. Tepat di depan proyektor. Dia berdiri diam di sana selama hampir 1 menit. Lalu, dia bergerak ke papan tulis. Adinda menekan tombol pause. Dia memperbesar gambar itu. Wajahnya tidak terlihat jelas karena OB itu terus menunduk. Tapi postur tubuhnya, Adinda seperti mengenalnya. Dia memutar rekaman itu lagi. OB itu menulis sesuatu, lalu dengan panik menghapusnya, dan pergi. Rahman, desis Adinda. Dia ingat nama itu. Nama si OB ceroboh yang pagi tadi menumpahkan kopi di sepatunya, dan disentuh oleh Marissa. Jadi ini permainanmu, kata Adinda pada ruangan yang kosong. Rasa marahnya telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Rasa penasaran yang membara. Kabar di dunia korporat Jakarta bergerak lebih cepat dari angin. Terutama kabar buruk, atau kabar aneh. Di kantornya yang mewah di gedung yang berbeda, Marissa sedang gelisah. Dia sudah mendengar rumor itu. Bahwa sistem Maju Jaya yang hampir runtuh, tiba-tiba pulih dalam sekejap. Ini mustahil. Tim IT Adinda boleh jadi bagus. Tapi mereka tidak secepat itu. Mereka tidak sekreatif itu. Marissa punya telinga di mana-mana. Termasuk 1 mata-mata terpercaya di dalam Maju Jaya. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel pribadi Marissa. Pesan itu terenkripsi, tapi intinya jelas, bug beres. Solusi dari sumber misterius. Bukan tim IT. Adinda mengamuk, lalu mengunci diri di ruangan melihat CCTV lantai 30. Jejaknya mengarah ke OB. Marissa membaca pesan itu 2 kali. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. OB. Dia teringat kejadian di lobi pagi tadi. Pemuda tampan yang menunduk. Tangan yang disentuhnya. Tatapan Adinda yang kesal. Rahman, desis Marissa. Dia tertawa pelan. Tawa kemenangan. Jadi, harta karun itu tersembunyi di tempat paling jelas. Marissa tahu apa yang harus dia lakukan. Adinda mungkin masih bingung, masih dalam tahap investigasi yang kaku. Tapi Marissa, dia bergerak cepat. Dia tidak peduli bagaimana Rahman melakukannya. Dia hanya peduli bahwa Rahman bisa melakukannya.
Dan dia menginginkan aset itu. Sore itu, Rahman menyelesaikan shiftnya. Hari yang panjang dan paling menegangkan dalam hidupnya. Dia hanya ingin pulang ke kontrakan kecilnya, melupakan soal kopi, soal kode, dan soal Ratu S. Dia berjalan lesu menuju parkiran basement yang temaram, tempat motor bebek tuanya terparkir di sudut, di antara mobil-mobil mewah yang harganya triliunan. Dia baru saja akan mencapai motornya ketika sebuah mobil sedan sport mewah berwarna merah menyala, berhenti pelan tepat di sampingnya. Kaca filmnya begitu gelap, Rahman tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Rahman menepi, mengira itu mobil pejabat yang salah jalan. Tapi kemudian, kaca jendela itu turun perlahan tanpa suara. Di baliknya, adalah wajah Marissa, tersenyum menawan di bawah cahaya lampu basement yang redup. "Hai, Rahman, kan?" Rahman terkejut. Badannya seketika tegak. Iya, Bu. Bu Marissa." Marissa tersenyum, lalu membuka pintu mobilnya dan keluar. Dia tidak memakai pakaian kerja yang kaku. Kali ini, dia memakai blus sutra yang lebih santai namun tetap elegan. Aroma parfumnya yang manis dan kuat langsung tercium jelas. Dia melangkah mendekati Rahman, mengabaikan motor butut di sebelahnya. "Saya dengar kamu bukan sekadar OB," kata Marissa, suaranya lembut dan sedikit menggoda. Dia menatap Rahman lekat-lekat, seolah sedang menilai berlian yang baru ditemukan. Tangan Marissa terulur, menyentuh lengan kemeja OB Rahman yang sedikit kusam. "Saya suka orang pintar." Jari-jarinya menelusuri kain itu pelan. "Di kantorku, di Cahaya Abadi, orang pintar seperti kamu dapat bonus lebih." Dia mengedipkan sebelah matanya. Rahman bingung harus bereaksi seperti apa. Dia hanya diam mematung. Marissa lalu mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam pekat dari dompetnya. "Pikirkan," katanya, menyelipkan kartu itu ke saku kemeja Rahman. "Saya suka barang bagus." Dia tersenyum sekali lagi, menepuk dada Rahman pelan, lalu berbalik, masuk ke mobilnya, dan melesat pergi, meninggalkan Rahman sendirian dalam kebingungan, dengan jantung yang berdebar kencang dan aroma parfum mahal yang menempel di seragamnya. Rahman berdiri terpaku di parkiran yang temaram. Kartu nama Marissa terasa berat dan panas di dalam saku kemejanya. Aroma parfum wanita itu masih tertinggal di udara. Dia belum sempat memproses tawaran menggoda itu, belum sempat bahkan menarik napas, ketika suara dingin yang menusuk memecah kesunyian basement. "Rahman." Rahman tersentak kaget. Dari balik pilar beton yang lain, Adinda melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia pasti sudah berdiri di sana, mengamati. Entah sejak kapan. Wajahnya kaku, matanya menatap lurus ke arah Rahman, lalu melirik sekilas ke arah kepulan asap knalpot mobil Marissa yang menghilang di tanjakan keluar. Dia tidak datang dengan kemarahan yang meledak-ledak. Tidak. Dia datang dengan aura dingin yang jauh lebih menakutkan. Dia melihat adegan di parkiran. Dia melihat Marissa menyentuh OB-nya. Dia melihat kartu nama yang diselipkan. Bagi Adinda, ini bukan kecemburuan. Ini adalah upaya pencurian aset. "Ikut saya," katanya. Hanya 2 kata. Bukan permintaan, tapi perintah mutlak. Rahman bahkan tidak sempat berpikir untuk membantah atau sekadar mengambil motornya. Dia hanya bisa mengangguk kaku. Adinda berbalik dan berjalan menuju lift pribadi eksekutif. Rahman, dengan seragam OB-nya, terpaksa berjalan beberapa langkah di belakangnya, merasa seperti seorang pesakitan yang digiring ke ruang penghakiman. Lift itu naik dalam keheningan yang menyesakkan. Adinda hanya menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Rahman tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka tiba di lantai paling atas. Kantor CEO. Ruangan itu luar biasa. Satu dinding penuh terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota Jakarta dari ketinggian, seolah bintang-bintang tumpah di daratan. Di dalam ruangan, udaranya dingin. Lampu utama mati, hanya lampu meja temaram di atas meja mahoni raksasa yang menyala, memberikan kesan intim sekaligus mengintimidasi. "Tutup pintunya," kata Adinda. Rahman menurut, suara klik pelan dari pintu yang tertutup seolah mengunci nasibnya. Adinda tidak langsung duduk di kursi kekuasaannya. Dia berdiri menghadap jendela kaca, membelakangi Rahman. "Kau tahu aku bisa menuntutmu,
katanya pelan, suaranya memantul di kaca. Menyusup ke ruang rapat. Mengakses data rahasia perusahaan. Rahman menelan ludah. Saya tidak bermaksud. Jangan bohong padaku, Adinda memotong, masih belum berbalik. Aku tidak suka orang bodoh. Dan pagi ini, aku pikir kau bodoh. Tapi orang bodoh tidak bisa menulis algoritma itu. Dia berbalik. Di tangannya ada tablet. Dia menyentuh layarnya, dan rekaman CCTV yang tadi dia lihat, kini terpampang jelas, menunjukkan Rahman yang sedang menulis di papan tulis. Kamu yang menulis kode itu? Tanyanya langsung. Tidak ada lagi gunanya bersembunyi. Tidak ada lagi gunanya menjadi OB yang tak terlihat. Rahman menatap mata Ratu Es itu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia tidak menunduk. Iya, jawab Rahman pelan. Siapa kamu? Hening sejenak. Rahman menarik napas panjang. Nama saya Rahman. Dulu di dunia maya, mereka memanggil saya Elang. Saya finalis Olimpiade IT Nasional. Saya terpaksa berhenti kuliah dan bersembunyi, karena ayah saya difitnah dalam kasus korupsi besar. Keluarga saya bangkrut. Saya harus menghilang. Adinda menatapnya lama. Dia tidak menunjukkan rasa kasihan. Dia memproses informasi itu. Elang, dia pernah mendengar nama itu. Seorang peretas etis muda yang jenius, yang menghilang begitu saja 3 tahun lalu. Jadi, harta karun itu, si jenius itu, selama ini bekerja mengelap mejanya dan membuatkan kopi untuknya. Adinda berjalan pelan ke mejanya, meletakkan tablet itu. Suasana di antara mereka berubah. Jadi, Elang, kata Adinda, mencoba nama itu di lidahnya. Kenapa kamu mau diinterupsi oleh Marissa? Rahman bingung. Pertanyaan itu aneh. Bukan tentang kode, bukan tentang fitnah ayahnya. Tapi tentang Marissa. Saya tidak. Adinda menatapnya tajam. Dia menawarimu pekerjaan? Dia memberi saya kartu nama. Aku melihatnya, kata Adinda dingin, dan aku melihat dia menyentuhmu. Rahman tercekat. Pertanyaan terakhir Adinda menggantung di udara dingin kantor itu. Dan aku melihat dia menyentuhmu. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Dan nadanya aneh. Bukan marah seperti saat sepatunya kena kopi, tapi tajam dan menuntut. Rahman tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya. Adinda, seolah sadar telah mengatakan sesuatu yang di luar batas logikanya, segera memotong. Dia berbalik dari Rahman, berjalan cepat ke belakang meja kerjanya. Dia mengabaikan slip emosionalnya barusan. Ini kembali murni urusan bisnis. Lupakan perempuan itu, katanya dingin, seolah Marissa adalah gangguan kecil yang tidak berarti. Dia tidak penting. Yang penting adalah kamu. Dia duduk di kursi singgasananya. Menatap Rahman, si OB yang masih berdiri kaku di tengah ruangan, kini dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi menatap OB, tapi menatap Elang. Mulai besok, kata Adinda, suaranya lugas dan final. Kamu bukan lagi petugas kebersihan. Rahman mengangkat kepalanya. Maksud ibu? Identitasmu sebagai Elang adalah aset. Dan aku tidak akan membiarkan asetku berkeliaran di basement dan ditawari pekerjaan oleh pesaingku. Jelas Adinda. Mulai besok, kamu bekerja langsung di bawah saya. Kamu adalah bagian dari tim riset dan pengembangan. Posisi. Asisten teknis pribadi CEO. Rahang Rahman hampir jatuh. Dari OB, melompat langsung menjadi asisten pribadi CEO. Ini tidak masuk akal. Tapi, bu latar belakang saya, keluarga saya. Saya tidak peduli masa lalumu, potong Adinda. Saya tidak peduli nama keluargamu. Saya hanya peduli pada otakmu. Otak yang menyelesaikan bug sistem dalam 30 detik, yang gagal diselesaikan tim IT saya dalam 3 hari. Adinda berdiri lagi, mencondongkan tubuhnya ke meja. Satu syarat, katanya. Loyalitas penuh. Kamu bekerja untukku. Bukan untuk cahaya abadi. Bukan untuk Marissa. Hanya untuk maju jaya. Mengerti? Rahman, yang melihat satu-satunya kesempatan untuk membersihkan nama keluarganya kini ada di depan mata,
mengangguk mantap. Saya mengerti, Bu. Keesokan paginya, seisi lantai 30 gempar. Kabar menyebar bahwa si OB tumpahan kopi dipecat. Tapi, pagi itu, Rahman muncul di lantai eksekutif. Bukan dengan seragam biru OB. Dia memakai kemeja batik lengan panjang terbaiknya yang sudah sedikit kusam, satu-satunya yang dia punya, dan celana bahan hitam. Dia tampak canggung, tapi dia ada di sana. Puncaknya terjadi saat rapat direksi pagi. Ruangan itu penuh dengan petinggi perusahaan. Rahman, yang dipanggil Adinda, berdiri di dekat pintu, bingung harus kemana. Dia pikir dia disuruh membuat kopi lagi. Adinda masuk ke ruangan. Semua orang berdiri. Dia berjalan ke kursi utamanya. Lalu dia berhenti. Dia melihat Rahman di dekat pintu. Rahman, panggilnya, suaranya menggema di ruangan yang hening. Kenapa kau berdiri di situ? Kursimu di sini. Adinda menunjuk kursi kosong, tepat di sampingnya. Semua mata di ruangan itu terbelalak. Bukan di belakang, bukan di sudut, tapi di samping sang Ratu Es. Rahman berjalan kaku dan duduk. Adinda memulai rapat. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kenalkan. Ini Rahman. Anggota baru tim R&D saya, akan melapor langsung pada saya. Itu bukan sekadar pengumuman promosi. Itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah penegasan kekuasaan. Adinda secara resmi, memamerkan aset barunya. Dan dia tahu, berita ini, saat ini juga, sedang terbang melintasi Jalan Raya Sudirman, dan akan mendarat tepat di meja Marissa. Pesan Adinda jelas, dia jenius. Dia milikku. Jangan sentuh. Perang dingin perebutan Rahman telah resmi dimulai. Hidup Rahman berubah 180 derajat. Bekerja di lantai 30 adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan lobi dan pantry. Udara terasa lebih tipis, percakapan lebih senyap, dan tekanan terasa di setiap tarikan napas. Dia kini memiliki meja sendiri di sebuah bilik kaca yang, meski kecil, berada di area yang sama dengan para manajer senior. Karyawan lain memperlakukannya dengan kebingungan. Mereka tidak berani meremehkannya secara terbuka, karena dia adalah orangnya Adinda, tapi mereka juga tidak menerimanya, karena dia melompat entah dari mana. Jadilah Rahman seperti hantu baru di lantai eksekutif. Tapi yang paling membingungkan adalah interaksinya dengan Adinda. Bekerja sedekat ini dengan sang Ratu Es membuat Rahman melihat sisi-sisi lain wanita itu. Adinda adalah seorang perfeksionis total. Dia tidak hanya menuntut kesempurnaan dari timnya, tapi juga dari dirinya sendiri. Dia adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Dan dia canggung. Setidaknya, dalam urusan di luar pekerjaan. Suatu hari, setelah 3 hari Rahman bekerja di atas, Adinda memanggilnya ke ruangannya. Rahman masuk dengan gugup, mengira dia melakukan kesalahan. Adinda tidak menatapnya. Dia sedang menatap layar data. Rahman, katanya, matanya masih terpaku pada monitor. Kemejamu kusut. Rahman otomatis melihat ke kemeja batiknya, satu-satunya yang dia punya untuk bekerja, di atas. Maaf, Bu. Kamu tidak bisa mewakili kantor saya dengan penampilan seperti itu, potong Adinda. Kamu sekarang duduk di sebelah saya. Itu artinya kamu adalah cerminan dari standar saya. Rahman menunduk, merasa malu. Baik, Bu, tidak akan terulang. Dia pikir dia akan dimarahi habis-habisan. Tapi Adinda hanya berkata, sudah, kembali bekerja. Keesokan paginya, ketika Rahman tiba di mejanya, ada sebuah kotak paket berwarna perak tergeletak rapi di atasnya. Tanpa nama pengirim. Hanya ada catatan kecil, untuk inventaris kantor. Dengan bingung, Rahman membukanya. Di dalamnya, ada 3 kemeja kerja desainer. Bahan impor yang sangat halus, dipotong dengan sempurna, dan harganya pasti lebih mahal dari biaya kontrakannya setahun. Rahman tahu ini dari siapa. Ini bukan inventaris kantor. Ini adalah cara Adinda yang kaku untuk mengatakan sesuatu. Dia tidak tahu apa, tapi dia memakai salah satunya hari itu. Rutinitas baru pun terbentuk. Lembur. Hampir setiap malam, Adinda akan memintanya tetap di kantor.
Kita harus selesaikan analisis proyek baru ini, katanya. Atau, saya mau kamu periksa ulang semua sistem keamanan. Mereka seringkali hanya berdua di lantai 30 yang senyap itu, ditemani gemerlap lampu Jakarta dari jendela raksasa. Saat itulah Rahman mulai merasakannya. Dia akan duduk di depan komputernya, fokus memecahkan barisan kode yang rumit. Tiba-tiba, dia bisa merasakan ada yang mengawasinya. Bukan pengawasan biasa. Perlahan, dia akan mengangkat kepalanya. Dan dia akan mendapati Adinda, dari meja kerjanya, sedang menatapnya. Bukan menatap sebagai CEO, tapi tatapan yang terfokus. Tatapan yang menelusuri wajahnya saat dia sedang berpikir. Jauh lebih lama dari yang seharusnya. Begitu mata mereka bertemu, Adinda akan menjadi yang pertama tersentak. Dia akan langsung membuang muka, meraih dokumen, atau mengetik sesuatu dengan cepat di laptopnya. Fokus pada pekerjaanmu, Rahman, katanya dingin, suaranya sedikit lebih cepat dari biasanya. Jangan buang waktu. Rahman akan kembali menunduk layarnya, tapi jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Dia mulai sadar. Di balik logika dan sikap dingin Ratu Es itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dia mengerti, dan sedikit canggung. Kabar tentang anak emas, baru sang Ratu Es menyebar di seluruh gedung. Dan tentu saja, kabar itu sampai ke telinga Marissa. Marissa tidak senang. Dia tahu Adinda telah mempromosikan Rahman, tapi dia tidak menyangka Adinda akan memamerkannya seperti itu. Mendudukannya di sebelahnya. Itu adalah sebuah pernyataan kepemilikan yang provokatif. Dan puncaknya, mata-matanya mengirimkan sebuah foto. Foto buram yang diambil dari jauh di lobi, menunjukkan Rahman memakai kemeja desainer yang jelas bukan miliknya. Marissa tertawa, tapi tawa itu dingin. Jadi, Ratu Es sudah mulai membelikan peliharaan barunya baju, gumamnya sinis. Pintar sekali Adinda mengikatmu dengan materi. Marissa tahu dia tidak bisa melawan Adinda dengan cara yang sama. Menawarkan uang lebih banyak, jabatan lebih tinggi, Adinda bisa menandingi itu semua. Marissa harus menyerang dari sisi yang berbeda. Sisi yang tidak bisa dijangkau oleh Adinda. Dia sudah melakukan risetnya. Sejak insiden di basement, dia mengerahkan timnya untuk menggali semua informasi tentang Rahman. Dan dia menemukan segalanya. Kisah tentang Elang, kebangkrutan keluarganya, dan nama orang yang difitnah, Pak Wiryawan, ayahnya. Dan Marissa, dengan jaringannya yang luas, tahu persis siapa yang menjebak Pak Wiryawan. Seorang rival bisnis licik bernama Hartawan. Sekarang, Marissa punya umpannya. Dia tidak bisa lagi menemui Rahman di basement atau di lobi. Itu adalah teritori Adinda. Dia harus memancing Rahman keluar. Tapi ternyata, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Suatu siang, Rahman sedang terburu-buru. Adinda memintanya mengambil dokumen penting dari firma hukum rekanan mereka di gedung sebelah. Dia harus menggunakan lift publik, bukan lift eksekutif. Dia menekan tombol, dan lift berdentang terbuka. Dia melangkah masuk. Lift itu kosong. Saat pintu hendak tertutup, sebuah tangan yang terawat dengan kuku merah menyala menahan pintu. Jantung Rahman berhenti sejenak. Marissa melangkah masuk, seolah-olah pertemuan ini adalah kebetulan. Hari ini dia memakai setelan putih gading yang pas di badan. Aroma parfumnya yang memabukkan seketika memenuhi bilik lift yang sempit. Pintu tertutup. Hanya ada mereka berdua. Wah, kebetulan sekali kita bertemu lagi, kata Marissa, senyumnya menawan. Rahman mengangguk kaku. Siang, Bu Marissa. Mata Marissa menilainya dari atas ke bawah, berhenti sejenak di kemeja mahal yang sedang dipakai Rahman. Kemeja baru? Bagus, katanya, nadanya ringan. Ratu Es punya selera yang mahal, ya? Rahman merasa tidak nyaman. Saya harus kembali bekerja, Bu. Senyum Marissa sedikit memudar. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Adinda melindungimu dengan baik, Rahman. Kemeja, jabatan. Kemudian, suaranya turun menjadi bisikan yang intim. Meskipun hanya ada mereka berdua. Tapi, apa dia bisa membersihkan nama ayahmu?
Seluruh tubuh Rahman membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Bagaimana wanita ini tahu? Marissa melihat keterkejutan di mata Rahman. Dia menang. Aku tahu siapa kamu, Elang, lanjut Marissa pelan, dan aku tahu apa yang terjadi pada Pak Wiryawan. Dia menatap lurus ke mata Rahman. Aku juga tahu siapa yang menjebaknya. Hartawan. Lift berdentang, menandakan lantai tujuan Marissa. Adinda memberimu kemeja dan jabatan, bisik Marissa, melangkah keluar dari lift. Dia berhenti di ambang pintu, menatap Rahman sekali lagi. Aku bisa memberimu keadilan. Pintu lift mulai tertutup. Nomorku masih ada di kartu nama itu, kan? Katanya sambil tersenyum, tepat sebelum pintu tertutup rapat, meninggalkan Rahman sendirian di dalam kotak baja, gemetar, dengan tawaran yang baru saja mengguncang seluruh dunianya. Tawaran Marissa seperti racun yang bekerja lambat. Rahman menjadi gelisah. Dia masih bekerja untuk Adinda, tapi pikirannya kini terbelah. Adinda memberinya kesempatan, tapi Marissa menawarkan apa yang paling dia butuhkan, pembalasan. Kegelisahannya harus menunggu. Karena hari ini adalah hari terbesar bagi Maju Jaya Group. Perusahaan sedang bertarung dalam tender raksasa, proyek Jakarta Smart City, sebuah kontrak bernilai triliunan rupiah yang akan menentukan siapa penguasa teknologi di ibu kota. Presentasi final diadakan di ballroom hotel paling mewah di Jakarta, di hadapan ratusan investor lokal dan asing. Adinda akan memimpin presentasi itu sendiri. Dia tampak sempurna. Dengan setelan abu-abu arang yang tegas, dia adalah gambaran dari kepercayaan diri dan kekuasaan. Rahman ada di sana, di barisan kursi staf teknis di bagian belakang, memastikan semua sistem presentasi berjalan mulus. Presentasi dimulai. Adinda memukau. Dia menjelaskan visi, data, dan arsitektur sistem dengan presisi seorang ahli bedah. Para investor mengangguk-angguk kagum. Tepat saat Adinda hendak memutar video demonstrasi sistem keamanan baru mereka, layar raksasa di belakang panggung berkedip. Video tidak muncul. Sebaliknya, layar itu menjadi hitam. Lalu, muncul sebuah logo. Bukan logo Maju Jaya, tapi sebuah simbol jam pasir digital yang berputar perlahan. Sistem mat. Di panggung, mikrofon Adinda mengeluarkan suara berdesis keras, lalu mati. Ruangan yang tadinya hening, kini dipenuhi bisikan-bisikan. Para investor saling pandang. Adinda, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, terlihat panik. Dia mengetuk-ngetuk laptop di podium. Tidak ada reaksi. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Tim teknis di belakang, tempat Rahman duduk, langsung panik. Restart. Cepat restart servernya, teriak kepala tim. Jangan, kata Rahman, matanya terpaku pada kode error kecil yang berkedip di sudut layar monitornya. Dia mengenali kode itu. Ini bukan kerusakan biasa. Itu worm. Jika di restart, datanya akan terkunci selamanya. Ini sabotase. Diam kamu, anak baru. Apa yang kamu tahu? Bentak kepala tim, tangannya sudah bergerak untuk menekan tombol reboot paksa. Rahman tidak punya waktu untuk berdebat. Dia bangkit, mendorong kepala tim itu minggir dari konsol utama. Maaf, Pak, tapi Ibu Adinda mempekerjakan saya untuk ini. Tanpa ragu, Rahman mengambil alih laptop utama. Tangannya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dia bukan lagi Rahman si OB, atau Rahman si asisten. Dia adalah elang yang sedang terbang. Di atas panggung, Adinda melihat kepanikan di tim teknisnya. Dia melihat Rahman mengambil alih. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia terdampar. Tiba-tiba, suara Rahman terdengar, memenuhi seluruh ballroom. Bukan dari mikrofon panggung, tapi dari sistem audio cadangan yang berhasil dia aktifkan dari konsol. Mohon tenang, hadirin, kata Rahman. Suaranya tenang, dalam, dan penuh otoritas. Semua mata, termasuk mata Adinda yang terbelalak kaget, kini tertuju pada Rahman yang berdiri di pos teknis. Sistem kami tidak rusak, lanjut Rahman, jemarinya masih mengetik tanpa henti. Sistem kami sedang diserang. Rahman mencabut kabel dari satu laptop dan menyambungkannya ke laptop lain.
Seseorang mencoba melakukan peretasan live untuk mempermalukan kita. Lalu, dia berjalan cepat ke panggung, membawa laptop di tangannya, melewati Adinda yang masih membeku. Dia mencolokkan laptopnya ke kabel podium. Dan penyerangnya cukup pintar, kata Rahman. Layar raksasa di belakangnya kini berubah. Bukan lagi jam pasir, tapi menampilkan ribuan baris kode yang sedang diketik Rahman secara langsung. Para investor ternganga. Mereka sedang menyaksikan perang siber live. Mereka masuk lewat celah protokol audio yang baru. Jelas Rahman, seolah sedang memberi kuliah. Tapi mereka lupa. Dia menekan tombol enter dengan keras. Mereka lupa bahwa saya yang menulis protokol keamanan audio itu 3 tahun lalu. Dalam sekejap, layar kode menghilang. Video demonstrasi yang tadi macet, kini berputar dengan mulus di layar raksasa. Sistem kembali. Rahman tidak berhenti di situ. Sambil terus mengetik, dia berbicara lagi. Dan selagi saya di sini, saya tambahkan satu firewall baru. Real time. Dia menyelesaikan ketikannya. Presentasi terselamatkan. Ballroom hening selama 3 detik. Lalu, satu investor di baris depan berdiri dan bertepuk tangan. Diikuti oleh yang lain. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang meriah. Adinda menatap Rahman. Napasnya terengah. Dia tidak hanya diselamatkan. Dia baru saja menyaksikan seorang jenius bekerja. Dia menatap pemuda itu dengan kekaguman yang tak bisa lagi dia sembunyikan. Genggaman tangan di pesta itu mengubah segalanya. Selama beberapa hari setelahnya, suasana di lantai 30 menjadi sangat aneh. Adinda kembali menjadi lebih dingin dari sebelumnya, seolah sedang menghukum dirinya sendiri karena lepas kendali. Dia nyaris tidak berbicara pada Rahman kecuali untuk urusan pekerjaan yang paling mendesak. Di sisi lain, Rahman menjadi pusat gosip. Dia bingung. Dia tidak mengerti arti genggaman tangan itu, sama seperti dia tidak mengerti kenapa Adinda kini menghindarinya. Dan di tengah kebingungannya, tawaran Marissa tentang keadilan untuk ayahnya terus berputar di kepalanya. Dia harus membuat pilihan. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari Adinda. Pesan itu dari nomor tak dikenal, tapi isinya membuat darah Rahman berdesir. Hartawan sedang di Jakarta. Aku tahu cara menjatuhkannya. Temui aku di rooftop bar Hotel Sutasoma, jam 8 malam. Sendirian. Tidak ada nama pengirim, tapi Rahman tahu persis siapa itu. Marissa. Ini adalah umpan yang tidak bisa dia abaikan. Keadilan untuk ayahnya adalah segalanya. Dia menatap meja Adinda di seberang ruangan. Sang Ratu S sedang fokus pada komputernya. Rahman bangkit pelan. Ini adalah urusan pribadi. Dia harus pergi. Dia keluar dari kantor tanpa pamit. Jam 8. Rooftop bar itu mewah dan temaram. Dihiasi lampu-lampu kecil dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Musik jazz pelan mengalun. Marissa sudah menunggunya di meja sudut yang paling privat. Malam ini, dia tidak memakai pakaian kerja. Dia mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang pas di badan, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Dia terlihat memukau. Aku tahu kamu akan datang, kata Marissa, suaranya lembut. Rahman duduk kaku di hadapannya. Hartawan. Di mana dia? Marissa tersenyum, menyesap minumannya. Sabar, sayang. Bisnis dulu, baru kesenangan. Dia menggeser sebuah tablet tipis ke arah Rahman. Ini, semua bukti yang kamu butuhkan untuk menjebloskan hartawan ke penjara. Rekaman transaksi, aliran dana, semuanya. Mata Rahman terpaku pada layar. Ini dia. Bukti kejahatan yang telah menghancurkan keluarganya. Apa imbalannya? Tanya Rahman, suaranya bergetar. Marissa mencondongkan tubuhnya ke depan. Aroma parfumnya menyapu Rahman. Adinda memberimu kemeja, bisiknya. Aku bisa memberimu seluruh perusahaan. Aku bisa memberimu hartawan yang hancur. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Rahman yang ada di atas meja. Adinda melihatmu sebagai aset, Rahman. Alat yang brilian untuk memenangkan tender. Jemarinya bergerak pelan, mengusap tangan Rahman. Aku melihatmu sebagai partner.
Dalam bisnis. Matanya menatap Rahman lekat, penuh gairah. Dan dalam segalanya. Dia mendekatkan wajahnya, bibirnya hanya berjarak beberapa senti dari Rahman. Bergabunglah denganku, Rahman. Lupakan Ratu Es yang kaku itu. Rahman membeku. Ini adalah tawaran yang mustahil ditolak. Keadilan, kekuasaan, dan wanita cantik ini. Jangan sentuh dia. Suara itu dingin, tajam, dan penuh amarah. Keduanya menoleh. Di sana, di pintu masuk rooftop bar, berdiri Adinda. Dia masih mengenakan pakaian kerjanya yang formal. Rambutnya sedikit berantakan, seolah dia berlari ke sini. Dia pasti menyadari Rahman pergi, dan entah bagaimana dia tahu kemana harus mencarinya. Marissa tertawa pelan. Dia tidak menarik tangannya dari tangan Rahman. Lihat, Sang Ratu Es meninggalkan istananya. Adinda melangkah maju. Lepaskan tanganmu. Kenapa? Tantang Marissa, kini berdiri. Dia bukan milikmu, Adinda. Adinda berhenti tepat di antara mereka. Dia tidak melihat ke arah Marissa. Matanya tertuju lurus pada Rahman. Wajahnya pucat, tapi tatapannya putus asa. Dia benar, kata Adinda, suaranya pelan, membuat seisi rooftop hening. Kamu bukan milikku. Rahman menatapnya, bingung. Adinda mengambil napas. Saya tidak bisa menjanjikanmu pembalasan dendam. Saya tidak bisa memberimu bukti-bukti palsu atau permainan kotor, katanya, melirik sinis ke tablet di meja. Itu cara dia. Dia kembali menatap Rahman. Dan disinilah, Ratu Es itu akhirnya runtuh. Saya tidak bisa memberimu janji muluk, Rahman, suaranya bergetar. Tapi saya butuh kamu. Itu adalah pengakuan paling jujur, paling rapuh, yang pernah keluar dari bibir Adinda. Dia tidak menawarkan kekuasaan. Dia menawarkan dirinya. Marissa tersenyum penuh kemenangan. Sudah? Hanya itu? Aku butuh kamu? Betapa lemahnya. Dia menatap Rahman. Waktunya memilih, Elang. Keadilan untuk ayahmu atau pekerjaanmu sebagai asisten Ratu Es. Kemenangan tender itu dirayakan malam itu juga, di Sky Lounge Hotel yang sama. Musik berdentum pelan, gelas-gelas sampanye berdenting. Para petinggi maju jaya bersorak. Tapi malam ini, bintangnya bukan Adinda. Bintangnya adalah Rahman. Dia, yang tadinya hanya staf teknis di belakang, kini ditarik ke tengah-tengah kerumunan. Para manajer yang tadinya memandangnya sebelah mata, kini berlomba menepuk bahunya dan memberinya selamat. Kerja bagus, Rahman, jenius. Rahman, dengan kemeja yang sedikit basah oleh keringat setelah insiden di panggung, merasa sangat canggung. Dia tidak terbiasa dengan pujian. Dia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Adinda memperhatikannya dari seberang ruangan. Dia memegang segelas minuman, tapi tidak meminumnya. Matanya tidak lepas dari Rahman. Dia melihat bagaimana beberapa karyawati muda, yang tadinya tidak pernah melirik Rahman, kini berkerumun di dekatnya. Mereka tertawa dengan nada manja, menyentuh lengannya, memuji keberaniannya. Kamu hebat banget tadi, Rahman. Gak nyangka ya, kamu jagoan kita. Adinda merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan yang sangat tidak logis. Iritasi. Dia tidak suka melihat pemandangan itu. Dia tidak suka melihat mereka menyentuh Rahman. Mungkin karena sedikit efek sampanye yang sudah diminumnya, atau mungkin karena adrenalin dari kemenangan besar dan rasa terima kasih yang meluap. Adinda melakukan sesuatu yang sangat impulsif. Sesuatu yang akan dia sesali jika dia sedang berpikir jernih. Dia meletakkan gelasnya. Dia berjalan lurus menembus kerumunan. Karyawati yang sedang tertawa bersama Rahman mendadak diam saat melihat Ratu Es mendekat. Mereka mundur selangkah. Adinda berhenti tepat di depan Rahman. Dia tidak berkata apa-apa. Rahman menatapnya bingung. Bu? Di depan semua orang, di depan para direktur, manajer, dan karyawati yang tadi menggodanya, Adinda mengulurkan tangannya dan mengambil tangan Rahman. Dia menggenggamnya erat. Dia di sini bersamaku, kata Adinda. Suaranya dingin,
Ditujukan bukan pada Rahman, tapi pada semua orang yang melihat. Kerumunan itu membeku. Musik seolah berhenti. Genggaman tangan itu lebih mengejutkan daripada kemenangan tender manapun. Rahman sendiri terkejut. Tangan Adinda, yang dia kira sedingin es, ternyata hangat. Dan genggamannya erat. "Bu, Adinda," bisik Rahman, tidak mengerti. "Wow." Sebuah suara sinis memecah keheningan. Marissa. Dia berdiri tidak jauh dari mereka, memegang segelas minuman berwarna merah. Dia juga hadir di pesta itu, sebagai pesaing yang kalah, dan dia melihat semuanya. Marissa berjalan mendekat, senyumnya mengejek. Luar biasa. Ratu SSCBD akhirnya mencair juga. Dia menatap genggaman tangan Adinda pada Rahman. Genggaman yang erat sekali, Adinda. Adinda balas menatapnya tajam, tidak melepaskan tangan Rahman. Marissa tertawa pelan. Dia menatap Adinda, tapi kata-katanya seolah ditujukan untuk menggoyahkan Rahman. "Hati-hati, Adinda. Dia mungkin terlalu panas untukmu." Adinda hanya mengeratkan genggamannya. Perang profesional baru saja usai. Tapi perang pribadi baru saja diumumkan secara terbuka. Angin malam di rooftop bar itu seolah berhenti berhembus. Waktu terasa membeku. 3 orang berdiri dalam sebuah segitiga yang tegang. Di satu sisi, Marissa, dengan senyum penuh kemenangan, menawarkan dunia, kekuasaan, gairah, dan balas dendam yang terhidang di atas piring perak. Di sisi lain, Adinda, sang ratu es yang telah retak, tidak menawarkan apa-apa selain pengakuan yang jujur dan rapuh, "Saya butuh kamu." Dan di tengah, Rahman. Seluruh hidupnya, masa depannya, dan bayang-bayang masa lalunya, semuanya bermuara pada satu jawaban. Kedua CEO itu menatapnya, menuntut. Mata Rahman tertuju pada tablet di atas meja. Bukti kehancuran hartawan. Keadilan untuk ayahnya. Itulah racun yang paling manis. Perlahan, Rahman mengulurkan tangannya. Bukan untuk mengambil tablet itu, tapi untuk mendorongnya pelan di atas meja, kembali ke arah Marissa. Marissa tertegun. Senyumnya sedikit memudar. "Apa maksudmu?" Rahman akhirnya menatap Marissa. "Keadilan yang dibeli dengan cara kotor, Bu Marissa, itu bukan keadilan," kata Rahman, suaranya tenang namun kokoh. "Itu hanya transaksi balas dendam. Ayah saya difitnah, dan saya tidak akan membersihkan namanya dengan cara memfitnah orang lain. Saya akan membebaskannya dengan cara saya sendiri. Dengan cara yang benar." Dia menolak tawarannya. Dia menolak pembalasan dendam itu. Rahman lalu berbalik, menghadap Adinda. Wanita itu masih berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya masih menunjukkan sisa-sisa keputusasaan. Dia jelas mengira Rahman akan memilih tawaran Marissa yang menggiurkan. Rahman mengambil satu langkah mendekati Adinda. "Saya akan tetap di Maju Jaya," katanya. Adinda tampak terkejut, matanya sedikit melebar. "Tapi," lanjut Rahman, "saya bukan milik siapa-siapa, Bu Adinda." Kalimat itu telak menjawab semua perebutan yang terjadi. Rahman tersenyum tipis, senyuman pertama yang bukan senyuman canggung. "Saya bukan aset. Saya bukan alat. Saya Rahman." Dia menatap mata Adinda yang kini mulai berkaca-kaca. "Tapi kalau ibu butuh saya," katanya, mengulang kata-kata Adinda tadi dengan makna yang baru, "saya ada di sini." Adinda tertegun. Dia menahan napasnya. Lalu, untuk pertama kalinya, Ratu SSCBD itu tersenyum. Bukan senyum tipis, bukan senyum sinis, tapi senyum tulus yang jujur, yang seolah melepaskan beban bertahun-tahun dari pundaknya. "Sial," desis Marissa di belakang mereka. Keduanya menoleh. Marissa sudah kembali memasang wajah dinginnya, meskipun matanya berkilat marah karena kalah. Dia mengambil tabletnya, memasukkannya ke tas. Luar biasa. Drama yang sangat manis. Dia berjalan melewati mereka. Saat di samping Rahman, dia berhenti sejenak. "Kamu memilih sangkar emas yang salah, Elang. Tapi tidak apa-apa." Dia menatap Adinda. "Menarik. Kita lihat saja," gumam Marissa,
Sebelum akhirnya melangkah pergi dengan anggun, tumit sepatunya mengetuk lantai marmer. Rahman dan Adinda ditinggal berdua dalam keheningan. Perebutan profesional mungkin telah berakhir. Tapi perebutan pribadi, baru saja memasuki